Memang ini adalah Epstein file, dan Epstein itu adalah seorang predator seksual dan dia memang adalah orang jahat dan bukan hoax ketika ada 1.000 orang atau lebih korban perdagangan manusia. Dan Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Bagi siapapun yang nonton video ini, please berhentilah untuk menjadi penasaran terhadap Epstein file. Kalau mungkin, saya sangat menyarankan kepada Baraya, jangan pernah mencarinya di internet, jangan pernah ngedownloadnya dari internet. Kenapa bisa seperti itu? Saya uraikan satu demi satu alasannya. Yang pertama, Epstein file yang asli itu sekarang menjadi semakin sulit untuk ditemukan kecuali oleh orang tertentu dan atau oleh orang yang beruntung. Karena sekarang beredar banyak sekali laman-laman atau situs-situs yang mengklaim bahwa mereka itu memiliki Epstein file. Padahal kenyataannya tidak. Di dalamnya justru ada scam, ada malware, ada spyware, dan hal yang buruk-buruk yang lainnya di situ yang bisa mengganggu kehidupan Baraya. Itu jelek sekali. Karena segala sesuatu yang bikin penasaran, kemudian menarik perhatian publik, itu pasti ada pihak jahat yang mau main bisnis di situ. Itu kan. Jadi yang pertama adalah berhati-hatilah. Kalau mungkin gak usah juga gitu untuk dicari. Nah, dan ditambah lagi masalah yang kedua yang ingin saya tekankan adalah bahwa di lingkaran rumor dan isu tentang Epstein file itu sekarang sudah terlalu banyak dipenuhi oleh hoax, oleh berita-berita bohong. Kenapa? Karena ini sebenarnya terkait dengan masalah politik di Amerika Serikat. Dan masalah politik, skandal politik itu pasti akan dibumbui oleh kepentingan-kepentingan buzzer, oleh kepentingan-kepentingan pengusaha, oleh kepentingan-kepentingan para mafia, sehingga Epstein file yang kita cari kadang-kadang malah memberikan informasi yang salah, yang hoax kepada kita. Saya tampilkan beberapa contoh di antaranya ya. Cerita tentang kanibalisme. Itu hoax. Walaupun dikaitkan dengan Epstein file gitu ya. Saya mohon maaf, tapi banyak di antara Baraya yang pasti sudah terjebak dengan itu. Kemudian cerita tentang Bill Gates yang sudah membunuh Epstein demi menutup mulutnya gitu ya. Kemudian ada ritual setan dengan tindakan-tindakan yang sangat ekstrim di dalamnya. Kemudian ada orang yang telah membocorkan rahasia ini kemudian hilang sampai sekarang tidak ditemukan. Ada banyak sekali cerita-cerita hoax yang meliputi ini. Karena apa? Karena sekali lagi sesuatu yang bikin kita penasaran itu pasti akan dijadikan ladang bisnis oleh para mafia dan dijadikan alat untuk menghancurkan kepentingan politik pihak lain. Dalam hal ini Epstein file itu kan sebenarnya disebarluaskan diantaranya adalah salah satu partai di Amerika Serikat yang menjadi lawan dari Donald Trump gitu. Jadi Donald Trump di situ ya bukan berarti isinya salah, tetapi narasinya bisa aja dibelokkan begitu kan. Nah, jadi itu saran saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, seandainya pun Baraya maksa untuk nyari dan kemudian Baraya menemukan file yang asli, maka saya ragu apakah Baraya benar-benar mau menyimaknya. Di dalam situ tuh ada ribuan file. Di dalamnya secara total itu ada sekitar 3,5 juta halaman yang udah dijebol gitu ya, yang udah dikeluarkan. Dan di situ tuh ada ratusan ribu foto dan video, kemudian ada tulisan-tulisan yang nggak relevan kita pahami dan kemudian menggunakan bahasa-bahasa hukum. Karena ini kan sebenarnya adalah terkait dengan masalah hukum yang sudah ingkrah kemarin, yang karena itu oleh regulasi di Amerika Serikat demi transparansi itu harus dipublikasikan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu masalahnya udah selesai. Masalahnya orangnya sudah dapat hukuman atau kemudian bunuh diri gara-gara vonis hukuman itu dan sebagainya, sebenarnya udah selesai. Nah, jadi ngapain juga Baraya nyari-nyari dengan resiko tinggi, kemudian baca file yang sampai 3 juta halaman itu untuk tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tapi kan di situ ada nama-nama orang Indonesia dan sebagainya. Ya ada, tapi ngapain juga Baraya baca-baca 3 juta halaman hanya untuk menemukan Haritanu Sudibyo misalkan atau Eka Cipta misalkan, yang seperti itu kan nggak penting juga. Lagian kalaupun Baraya mengetahui itu, toh itu juga sebenarnya tidak membuktikan apapun karena tidak ada skandal. Hanya gara-gara seseorang namanya disebut di situ bukan berarti dia punya skandal kan. Memang ini adalah Epstein file dan Epstein itu adalah seorang predator seksual dan dia memang adalah orang jahat dan bukan hoax ketika ada
1.000 orang atau lebih korban perdagangan manusia dan ditambah dengan pelecehan seksual dan sebagainya, itu faktanya memang seperti itu gitu. Tapi bukan berarti seseorang predator seksual itu setiap berhubungan dengan seseorang maka seseorang itu juga jadi ikut jahat gitu kan. Begitu ya. Jadi mohon dipahami. Kemudian masalah yang berikutnya itu adalah bahwa kalaupun Baraya membaca itu 3 juta dibaca semuanya gitu kan. Ini kan adalah kasus yang sudah selesai. Kasusnya sudah selesai, kemudian karena ada undang-undang di Amerika Serikat ya dipublikasikan. Karena sudah selesai, maka ini sebenarnya adalah tidak berpengaruh apapun kecuali untuk muatan-muatan politis di Amerika Serikat, bukan di Indonesia, di Amerika Serikat. Jadi kita tuh kebawa FOMO sama hal-hal yang tidak relevan untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah bahkan seandainya Baraya sudah bisa mengunduhnya, kemudian Baraya memahaminya, kemudian Baraya itu bisa menyebarluaskan beritanya dan sebagainya, ya gak ngaruh juga karena Baraya tidak bisa apa-apa. Jadi maksudnya di situ ketahuan bahwa Donald Trump, misalkan ya, bahwa Donald Trump itu korupsi gitu. Terus apa? Baraya bisa apa? Enggak kan? Ya udah gitu. Jadi maksudnya resikonya terlalu besar karena ada virus, ada dan sebagainya. Ya Baraya, yang paling penting pesan saya itu sebenarnya adalah jangan FOMO. Dan yang lebih bermasalah lagi adalah Baraya, saya tuh udah nabung video tuh lebih dari 10. Jadi ada tema-tema terkait dengan bagaimana perasaan Tuhan, tentang kenapa Nabi di zaman dulu itu memiliki aktivitas seksual yang menurut standar modern itu dianggap atau dipertanyakan. Kemudian video tentang sejarah Indonesia, bahwa Belanda sebenarnya tidak pernah menjajah Indonesia dan sebagainya. Saya tuh udah bikin daftar video yang gitu-gitu tuh udah banyak, tapi gara-gara di kolom komentar medsos saya itu disepam sama pertanyaan-pertanyaan Epstein ini, ya saya harus bikin video ini gitu demi Baraya gitu. Tapi intinya Baraya, kita seharusnya belajar bahwa fenomena internet sekarang itu kita belum bisa beradaptasi atasnya. Kita mudah marah, kita impulsif pada sesuatu yang sebenarnya mungkin aja tidak sesuai dengan faktanya. Kita sudah menemukan banyak kasus seperti itu, jadi ayo kita belajar darinya. Supaya ketika orang FOMO, kita jangan ikutan FOMO. Ketika orang lain marah-marah, kita tahan dulu amarahnya. Ketika orang lain bereaksi keras, kita tahan dulu. Karena bisa jadi apa yang menjadi komentar kita ternyata salah di ruang publik. Jadi video ini tidak berfaedah dong. Berfaedah Baraya, saya tetap akan bawa video ini ke arah yang berfaedah. Jadi gini Baraya, bahkan seandainya saya menjelaskan bahwa apa yang ada di Epstein File itu sebagian isu-isunya adalah hoax, bukan berarti orang-orang kaya itu memang bersih. Pada faktanya, memang orang-orang kaya itu hampir pasti melakukan tindakan-tindakan kriminal. Karena dia memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, dan memiliki kekuatan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang kriminal tanpa mendapatkan hukuman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, disinilah video ini menjadi berfaedah. Saya ingin jelaskan kepada Baraya bagaimana sebenarnya elit global itu kita kenali, gitu, kita pahami. Gitu. Jadi, jangan kejebak sama cerita-cerita bos darling bahwa yang dimaksud dengan elit global itu adalah sekelompok organisasi rahasia yang sangat kaya. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan elit global itu adalah 1% manusia yang memiliki kekayaan di atas 50% aset global. Atau elit global hierarki di bawahnya 5% manusia yang menguasai 90% aset global. Nah, itulah yang dimaksud dengan elit global. Begitu. Dan kekayaan mereka itu dipastikan lebih dari 1,5 triliun rupiah per satu orangnya. Itu minimal kalau mau disebut elit global. Tapi mereka semua itu tidak berada dalam satu naungan organisasi yang memuja Dajjal, memuja setan dan sebagainya. Ya nggak seperti itu. Mereka baik dan mereka jahat, mereka normal seperti manusia, tetapi dengan kekayaan yang sangat besar, maka mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim sekalipun tanpa menerima konsekuensinya. Makanya saya jelaskan di sini nih. Untuk menakar kekayaan seseorang dan akhirnya mencapai untuk memahami elit global itu, saya ajak Baraya pada 4 kriteria. Yang dimaksud dengan kaya itu bukan ketika dia memiliki banyak uang. Tetapi nomor 1, seberapa banyak pilihan yang mampu ia raih. Semakin banyak berarti semakin kaya. Semakin sedikit itu berarti semakin miskin. Ada seorang fakir miskin yang kelaparan, tapi karena dia punya duit 1.000 perak doang, maka yang mungkin bisa memenuhi hasrat laparnya itu hanya beli gorengan 1 biji.
Tapi kalau Baraya lebih kaya lagi, maka lebih banyak pilihan yang Baraya ambil. Nah, kekayaan seseorang itu diukur dari seberapa banyak pilihan atau opsi dalam kehidupannya yang bisa dia akses. Nah, orang-orang paling kaya di dunia itu pilihannya hampir tanpa batas. Dan karena pilihannya hampir tanpa batas, maka sebenarnya dia bisa merekayasa dunia dan bisa merekayasa otak dan memanipulasi pikiran dan hati Baraya. Kalau nggak percaya, nah Epstein File itu bikin orang lain heboh kan? Bahkan ketika itu nggak penting buat Baraya, itu penting buat elit global. Itu kan urusan politik kan? Itu sebenarnya pengaruh politik kan sebenarnya. Nah, Baraya dicuci otaknya biar langsung penasaran sama yang seperti itu. Padahal itu adalah untuk kepentingan pihak tertentu di Amerika Serikat. Nah, gitu ya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena setiap mereka memilih sesuatu, pilihan itu menjadi ada. Itulah karakteristik dari kekayaan. Yang kedua, karakteristik dari kekayaan itu adalah semampu apa dia melakukan apa yang diinginkannya. Baraya, aduh saya tuh pengen beli Hot Wheel. Nah, kalau Baraya gak bisa memenuhi apa yang ingin Baraya dapatkan, ya berarti masih miskin. Kalau yang sedang-sedang sudah lebih banyak harapan yang bisa diraih menjadi kenyataan, tetapi tidak banyak. Jadi sekaya apa seseorang, sekaya dilihat dari kemampuan dia dalam memenuhi apa yang dia inginkan secara pribadi. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini orang-orang kaya, orang elit global bisa nggak ngebunuh orang lain? Bisa. Itu adalah salah satu pilihan dia. Gitu. Dan dia bisa ngebunuh. Tapi terus setelah ngebunuh dia menginginkan agar dirinya tidak masuk penjara. Itu juga bisa karena orangnya kelewat kaya, orangnya elit global gitu kan. Kemudian yang ketiga, orang disebut kaya raya sampai masuk jajaran elit global itu hitungannya adalah sejauh apa dia tidak terikat dan tidak tergantung pada masyarakat. Jadi orang seperti kita-kita ini kan ketergantungan sama masyarakat. Saya bikin video, wah, kalau dicaci maki saya harus mengerem gitu misalkan. Nah, kalau orang yang terlalu kaya mau saya dicaci maki kayak gimana pun, rakyat, orang-orang, masyarakat itulah yang butuh saya, bukan sebaliknya. Jadi dia nggak peduli lagi karena dia tidak terikat dan dia tidak tergantung pada masyarakat. Dan bahkan dia bisa melenyapkan masyarakat, dia bisa menghancurkan hak-hak dari masyarakat. Ada orang-orang di Indonesia yang kerjaannya itu ngambil tanah dari rakyat, dirubah jadi sawit misalkan dan sebagainya. Dan dia gak tersentuh hukum, dia tidak tersentuh pada opini, dia tidak digosipkan, tidak dijelekan, bahkan media dan polisi juga tidak nyamperin dirinya. Itu banyak kan yang seperti itu. Ada kasus korupsi misalkan yang sangat besar, ketika ditangkap, yang ditangkap bukan koruptornya, tetapi kroco-kroco di bawahnya, orang ininya santuy aja. Karena apa? Karena dia tidak ketergantungan sama sekali sama orang yang ada di bawahnya. Gitu kan? Nah, itu adalah panduan kita untuk mengetahui kekayaan seseorang sampai ada di level elit global atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhirnya itu yang nomor 4, seberapa banyak waktu luang yang bisa dia gapai untuk bersenang-senang semaunya dia tanpa bekerja. Jadi Baraya hitung berapa hari Baraya bisa bertahan, foya-foya sepuasnya Baraya, tanpa kerja. Baraya bisa bertahan berapa hari. Nah, elit global itu, orang yang super duper kaya itu, dia bisa menghabiskan seluruh waktu hidupnya untuk bersenang-senang membeli apapun yang dia mau, yang paling mahal sekalipun, tanpa dia kerja. Nah, itu adalah hitungan dari elit global. Nah, maka dalam hal ini, elit global itu harus kita pahami bukan sebagai organisasi rahasia yang memuja setan. Mereka kebanyakan bahkan tidak peduli pada setan. Gitu. Mereka udah nggak kepikiran soal itu. Gitu. Jadi Baraya jangan suka kenal framing sama kalangan-kalangan tertentu. Enggak. Jadi elit global itu atau orang kaya-kaya yang keterlaluan itu terlalu berkuasa, terlalu kaya sampai dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sampai dia punya waktu tanpa batas, tanpa bekerja sama sekali. Sampai dia itu memiliki pilihan dalam setiap keputusannya tanpa batas. Sampai dia tuh bisa mewujudkan semua keinginannya sesuai dengan kemampuannya. Dan dia tidak tergantung pada pihak lain. Gitu. Nah, ada Elon Musk, ada Donald Trump, ada apa? Coba Elon Musk itu sering selingkuh Baraya. Tapi ketangkep nggak? Digeruduk sama Pak RT nggak? Digeruduk sama FPI nggak? Enggak. Kelewat kaya. Donald Trump
memerintahkan pembunuhan terhadap ini, itu, dan sebagainya. Ada nggak yang mampu untuk menghukum dia? Nggak ada. Karena apa? Elit global. Jadi dalam hal Epstein file ini, dia termasuk elit global, dia termasuk orang kaya, dan karena itu dia berhasil misalkan mencabuli anak dan sebagainya dan seterusnya gitu. Tapi kenapa dia pada akhirnya juga bisa tertangkap dan kemudian naskahnya dipublikasikan dan sebagainya? Ya karena dia bertempur dengan elit global yang lain. Sesimpel itu. Oke, Baraya, itu saja ya. Saya harap video ini tuh menjadi bermanfaat, tetapi garis yang ingin saya tekankan itu adalah skeptis lah terhadap semua informasi yang beredar di media sosial. Belum tentu itu penting, belum tentu itu relevan, dan belum tentu itu baik buat Baraya. Dan pada akhirnya saya ingin sampaikan, kalau Baraya memahami elit global sebagai sebuah organisasi besar, itu salah. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Baraya sendiri sebenarnya bisa menjadi bagian dari elit global selama Baraya tahu rumusnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.